Yang nonton video ini sampai akhir tanpa dipotong dan yang sudah subscribe. Semoga Anda dan keluarga wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Langit sore itu memantulkan semburat jingga yang lembut di atas laut yang tampak tenang. Riak air membelai sisi perahu kecil berwarna biru kusam yang perlahan melaju menjauh dari bibir pantai. Di atasnya, duduk seorang pemuda berusia 24 tahun bernama Randy. Dengan tangan kanan memegang dayung dan mata menerawang ke arah ufuk barat, Randy terlihat santai. Topi lusuh menutupi rambut hitamnya yang mulai panjang, dan kulitnya yang gelap mencerminkan kesehariannya sebagai pencari ikan lepas pantai. Hari itu, ia berangkat sedikit lebih sore dari biasanya. Di desa tempat tinggalnya di pesisir Nusa Tenggara, Randy dikenal sebagai pemuda pemberani yang tak pernah takut mengarungi laut, bahkan saat para nelayan tua memilih untuk tetap menambatkan perahu karena cuaca tak menentu. "Aku cuma cari ikan buat makan malam," katanya pada ibunya sebelum berangkat. "Nggak bakal jauh-jauh. Sebelum maghrib, aku sudah balik." Perahu kecil itu pun meluncur pelan, didorong angin lembut yang mengibas layar kecil di bagian depan. Randy melempar kail ke tengah air, bersenandung pelan, menikmati damainya laut sore itu. Tapi ia tak tahu, damai yang ia rasakan hanya ketenangan semu sebelum badai besar datang. Sekitar 30 menit berlalu. Randy menangkap 2 ekor ikan kembung. Tapi langit mulai berubah. Angin yang semula lembut berubah menjadi hembusan kasar yang menusuk. Awan-awan kelabu berdatangan dari arah barat laut, menutup mentari yang masih tergantung rendah di cakrawala. Wajah Randy menegang. "Kenapa cepat banget gelapnya?" gumamnya sambil menoleh ke belakang, ke arah daratan yang kini tampak jauh. Laut mulai bergolak. Gelombang kecil yang tadi hanya menyentuh lunas kini mulai mengayunkan perahunya. Randy buru-buru menarik kail, memutar haluan perahu kecilnya, dan mencoba kembali ke arah pantai. Tapi angin semakin kencang, dan ia tahu perahunya terlalu kecil untuk melawan arah angin sekuat itu. Dalam waktu kurang dari 5 menit, langit gelap total. Hujan mulai turun, pertama gerimis, lalu deras. Angin bertiup makin brutal, memaksa perahu kecil itu berputar-putar tak tentu arah. Randy berpegangan pada tiang layar. Wajahnya mulai basah oleh air hujan dan air laut yang memercik dari segala arah. "Astagfirullah, ya Allah, tolong jangan sekarang," ucapnya pelan. Suara tenggelam oleh gemuruh angin dan gulungan ombak. Lalu, satu ombak besar datang. Tak ada yang bisa mempersiapkan Randy untuk itu. Seolah tembok air raksasa menabrak perahunya dari samping. Perahu terguling separuh, layar sobek, air masuk ke dalam lambung. Randy terhempas. Namun tangannya masih menggenggam erat salah satu tambang sisi kapal. Ia berusaha naik kembali, kedinginan dan gemetar. Dadanya sesak oleh rasa takut. Jauh dari daratan. Tidak ada nelayan lain yang melihatnya. Tak ada lampu, tak ada cahaya. Hanya kilat sesekali yang menampakkan wujud laut yang kini menjadi monster. "Bertahan, Ren, bertahan," ucapnya pada dirinya sendiri, sambil berusaha menutup sobekan layar agar air tidak terus masuk. Ia mengambil ember kecil dan mulai menyiramkan air keluar dari lambung kapal yang hampir tenggelam. Malam pertama di tengah badai itu terasa seperti keabadian. Petir menggelegar, angin mencambuk tubuhnya yang sudah lelah dan basah kuyup. Tak ada waktu untuk istirahat. Ia harus terus menjaga keseimbangan perahu. Bila ia lengah sedikit saja, perahu bisa terguling dan ia akan tenggelam bersama malam. Akhirnya, menjelang subuh, badai mulai mereda. Langit perlahan terang, walau kabut masih tebal menggantung di cakrawala. Laut tampak kacau, penuh serpihan dan ombak yang masih besar. Randy terduduk lemas di sudut perahu, tubuhnya menggigil. Ia memandangi sekeliling. Tak ada daratan, tak ada kapal, tak ada manusia. Hanya laut, seluas mata memandang. Dan hanya suara napasnya sendiri yang menemani keheningan yang mencekam. Ia membuka tas kecil yang ia bawa. Di dalamnya hanya ada 2 botol air mineral, 5 potong biskuit kering, dan sepotong roti lapuk yang ia bawa terburu-buru. Tangannya gemetar saat membuka botol pertama. Ia meneguk seteguk kecil, sangat kecil, lalu menutup botolnya rapat-rapat. Ia tahu, jika tidak hemat, maka ia akan mati sebelum pertolongan datang. Hari kedua, matahari kembali bersinar. Tapi bukan sinar yang menyenangkan. Panasnya membakar kulit, menyiksa mata, dan membuat tenggorokan semakin kering.
Randy mulai menghitung waktu dengan mencoret dinding perahu menggunakan ujung kail. Hari ketiga, makanan mulai menipis. Hari keempat, air hampir habis. Hari kelima, ia meminum tetesan air hujan yang tertampung di dasar perahu. Saat tak ada hujan, ia mencoba hal yang tak pernah terpikirkan sebelumnya, menyaring air laut menggunakan baju kaus yang ia pakai. Ia merendamnya dalam laut, memerasnya di atas mulut, berharap rasa asinnya berkurang. Rasanya tetap menyengat, membuat lidah terasa terbakar, namun lebih baik daripada mati kehausan. Malam-malam berikutnya ia lalui dengan tubuh menggigil dan mata terjaga. Suara-suara dari laut seperti berbisik dalam kegelapan. Terkadang ia merasa ada perahu lewat, tapi saat ia berdiri dan melambaikan tangan, tak ada apa-apa. Hanya ilusi. Halusinasi. Hari ketujuh. Ia melihat seekor burung laut. Harapan kecil muncul. Tapi burung itu hanya terbang melintasi, lalu menghilang. Hari ke-8. Ia menangkap ikan kecil menggunakan kail rusaknya. Ia makan dagingnya mentah. Tidak ada api. Tidak ada garam. Tapi di saat seperti itu, bahkan sesuatu yang menjijikan pun bisa jadi nikmat. Hari ke-9. Ia mulai berbicara pada dirinya sendiri. Mengingat wajah ibunya. Mengingat suara adiknya yang masih kecil. Ia memeluk lutut, menangis pelan. Tapi suara tangisnya tak lebih keras dari suara ombak. Hari ke-10. Ia sadar, belum tentu ada yang mencarinya. Ia tak memberitahu siapapun kemana ia pergi sore itu. Ibunya mungkin berpikir ia hanya pergi ke desa tetangga. Mungkin ia dianggap menginap di rumah teman. Satu hal mulai tumbuh dalam hatinya, rasa takut bahwa tidak ada yang akan datang. Ia hanya sendiri, di tengah laut. Dan belum tahu bahwa ini baru permulaan dari neraka yang panjang bernama 68 hari. Hari ke-11. Randy membuka matanya dengan susah payah. Kelopak matanya lengket karena garam yang mengering, bibirnya pecah dan berdarah. Kepalanya terasa ringan, tapi bukan karena segar. Ia tahu tubuhnya mulai dehidrasi. Ia duduk perlahan di lantai perahu yang sudah kotor dan basah. Kain bajunya yang dulu ia kenakan kini sudah berubah fungsi. Ia gunakan untuk melindungi kepala dari panas, menyaring air laut, bahkan mengelap luka di kakinya. Kain itu satu-satunya benda yang tersisa dan ia anggap sebagai teman. Ia meraih botol air yang kosong, menatap isinya yang hanya tinggal uap. Sisa air yang ia saring dari laut terlalu asin untuk diminum banyak. Setiap tetesnya terasa seperti menelan pisau. Pagi itu ia mencoba menangkap ikan lagi. Ia lemparkan kail rusaknya ke laut. Tapi umpan sudah tidak ada. Ia sobek potongan ujung bajunya, mencelupkannya ke laut, berharap ikan akan mengira itu makanan. Beberapa jam kemudian, seekor ikan kecil tertangkap. Ia memelototi ikan itu seperti harta karun. Gigi-giginya yang mulai longgar menggigit daging mentah itu pelan-pelan. Rasanya amis, kenyal, dan menjijikan, tapi Randy menangis saat memakannya. Ia tak pernah menyangka akan merasakan nikmatnya makan ikan mentah. Hari ke-12, angin kencang kembali datang. Tapi bukan badai seperti sebelumnya. Angin ini kering, kasar, dan membuat perahunya terus bergerak menjauh. Ia tak tahu kemana arahnya. Ia tak punya kompas. Tak punya alat komunikasi. Hanya lautan luas di segala penjuru. Kadang laut tenang, kadang beriak. Tapi yang paling menyakitkan justru saat semuanya diam. Saat laut hening seperti kaca, dan tak satupun pertanda kehidupan. Hari ke-15, malam datang tanpa bintang. Randy mulai berbicara sendiri. Ia mulai bicara dengan bayangan ibunya. Lalu ia tertawa sendiri. Kadang menangis, lalu memaki langit. Kadang ia berdiri dan melambai seperti orang gila, berharap ada kapal lewat. Tapi hanya ombak kecil yang menyahut. Hari ke-17, ia melihat benda mengapung. Sebuah jeriken kecil. Ia mendayung mendekat dan menggapainya. Tangannya gemetar saat membuka tutupnya. Kosong. Tapi ia tetap menyimpannya. Jeriken itu bisa menampung air hujan jika datang lagi. Hari ke-20, kulit tangannya mulai mengelupas. Tumitnya pecah. Kuku kakinya menghitam. Luka di pahanya mulai membusuk. Ia mencium bau dagingnya sendiri. Tapi ia masih hidup. Masih sadar. Masih menghitung hari. Di perahunya,
Ia mencoret angka 20 dengan serpihan besi karat dari kerangka layar. 20 hari, Ren. Kamu masih hidup. Kamu masih bisa lihat langit. Hari ke-25, ia mencoba menjerat burung laut yang terbang rendah. Ia ambil sisa benang pancing dan merangkainya jadi jerat. Ia menunggu berjam-jam. Tapi burung itu tidak pernah cukup dekat. Hari ke-29, ia terbangun karena suara gemuruh jauh di kejauhan. Ia berdiri, tubuhnya gemetar. Dari ufuk timur, ia melihat titik hitam. Ia yakin itu kapal. Ia berteriak sekuat tenaga. Melambai. Mengangkat bajunya yang robek, membuat sinyal. Tapi kapal itu terlalu jauh. Atau mungkin tidak melihatnya. Atau tidak peduli. Titik itu perlahan menghilang di balik cakrawala. Malam itu, Randy menangis keras-keras. Tangis yang lepas seperti anak kecil. Lalu ia tertidur dalam pelukan dingin laut yang terus mengguncang. Hari ke-35, hujan turun. Lebat. Ia menangkap air hujan dengan jeriken kosong dan potongan plastik dari badan perahu. Ia minum puas-puas. Lalu ia tertawa sambil menengadah ke langit. Allah masih lihat aku. Hari ke-39, ia melihat gerombolan ikan mendekat. Ia menggenggam tombak darurat yang ia runcingkan dari papan kayu. Ia menunggu, mengincar, lalu menghujamkan tombak. Ia mendapat 2 ikan. Tapi saat hendak memotongnya, pisau karatnya patah. Ia mengiris pakai tutup kaleng. Tangannya berdarah. Tapi ia tetap makan. Hari ke-42, sebuah perahu besar melintas sangat jauh. Ia berdiri, melambai, berteriak sampai suaranya habis. Ia bahkan melepas celana dan mengibarkannya. Tapi tidak ada satupun yang menoleh. Lagi-lagi, harapan runtuh. Hari ke-45, ia mulai merasa waktu berhenti. Tak ada siang, tak ada malam. Semuanya kabur. Ia berhenti menghitung hari. Ia hanya tahu bahwa ia masih hidup karena rasa lapar, haus, dan dingin masih terus datang. Hari ke-50, hujan turun lagi. Tapi bersamanya datang angin dan ombak. Perahunya hampir terbalik. Ia mengikat dirinya ke tiang dengan sobekan tali. Ia tak ingin terlempar ke laut. Ia tak mau mati tenggelam. Ia mau mati dengan tubuh utuh, agar jika suatu hari ditemukan, ibunya bisa melihat wajahnya. Malam itu, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia duduk di meja makan bersama ibunya. Ada nasi hangat, ikan goreng, sambal, dan teh manis. Ia menangis dalam mimpi. Tapi saat bangun, yang ia lihat hanya gelap dan bau busuk tubuhnya sendiri. Hari ke-57, luka di kakinya sudah parah. Ia mencium bau daging busuk yang menyengat. Tapi ia tetap bertahan. Hari ke-60, ia melihat cahaya dari kejauhan. Ia berpikir itu kota. Tapi ternyata cuma fata morgana. Ia mulai bingung antara nyata dan halusinasi. Hari ke-65, ia hanya makan ikan mentah dan minum air hujan basi. Tapi tubuhnya sudah sangat lemah. Kulitnya terbakar matahari. Mata membengkak. Tubuhnya tinggal tulang dan kulit. Tapi ia masih melambai ke langit setiap pagi. Hari ke-68. Randy terbangun karena suara aneh. Mesin. Ia membuka matanya. Dari kejauhan, sebuah kapal besar bergerak perlahan. Kali ini tidak seperti sebelumnya. Kapal ini cukup dekat. Ia langsung berdiri. Mengangkat kain penyaring air yang biasa ia pakai. Ia melambai sekuat tenaga. Ia berdiri di ujung perahu, berteriak, "Hei, tolong, hei!" Kain itu dikibarkan tinggi-tinggi. Ia bahkan berdiri di atas kotak peralatan yang sudah lapuk. Ia melambaikan kedua tangannya, mengguncang tubuh, melompat. Lalu kapal itu berhenti. Seseorang di dek menoleh ke arah Randy. Lalu yang lain ikut melihat. Suara trompet kapal dibunyikan. Randy terduduk. Air mata menetes. Ia diselamatkan. Setelah 68 hari, akhirnya ada yang melihatnya. Dan untuk pertama kalinya sejak badai itu datang, Randy tahu ia akan pulang. Kapal besar berbendera biru putih itu akhirnya mendekat. Randy tak bisa lagi berdiri. Tubuhnya sudah terlalu lemah. Ia hanya bisa duduk bersandar di tiang perahunya, memegang erat kain penyaring air yang kini sudah seperti bendera kemenangan. Dari atas geladak,
Beberapa kru kapal meneriakinya. "Hei, kamu baik-baik saja?" Randy hanya mampu mengangkat satu tangan dan mengangguk pelan. Suaranya sudah hilang sejak teriakan terakhir. Beberapa menit kemudian, sebuah sekoci diturunkan dari kapal induk. Dua orang pria berbadan kekar mendayung cepat ke arahnya. Mereka membawa selimut, botol air, dan alat pertolongan pertama. Sesampainya di dekat perahu Randy, mereka terdiam. Salah satu dari mereka mengerutkan kening, lalu berbisik, "Allah, ini manusia atau mayat hidup?" Tubuh Randy hitam terbakar matahari, matanya merah membengkak, bibirnya pecah, jari-jarinya bengkak dan penuh luka. Tapi ia masih hidup, masih sadar. Salah satu kru mencoba naik ke perahu Randy, menahan napas karena bau busuk dari luka yang menganga di paha. "Tenang, bro. Kami bawa kamu naik. Kamu selamat sekarang." Randy menitikkan air mata. Tapi ia tidak lagi bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dengan hati-hati mereka memindahkan tubuh Randy ke skoci, menyelimuti tubuhnya, dan memberinya air minum sedikit demi sedikit. Randy memejamkan mata saat air itu menyentuh lidahnya. Rasa tawar yang begitu asing setelah sekian lama. Ia pingsan dalam perjalanan ke kapal besar. Beberapa jam kemudian, Randy terbangun di ruang medis. Suhu ruangan dingin. Terlalu dingin dibanding panas yang membakar tubuhnya selama 2 bulan lebih di lautan. Ia mengenakan selimut tebal, ada infus menempel di lengannya, dan bau antiseptik mengisi udara. Seorang wanita muda berseragam putih menghampiri. "Kamu sadar?" Randy hanya mengangguk pelan. "Nama kamu siapa?" "Randy." "Baik, Randy. Kamu sekarang aman. Kamu berada di kapal logistik milik tim penyelamat internasional. Kami sedang dalam pelayaran ke pelabuhan terdekat di Australia Barat. Kamu akan mendapat perawatan di rumah sakit begitu kita sampai." Randy mengedipkan mata pelan. Ia ingin bertanya banyak, tapi lidahnya kaku. Ia hanya ingin tahu satu hal. "Sudah berapa hari aku?" Wanita itu melihat catatan medis di tangannya. "Berdasarkan kondisi tubuh kamu dan informasi dari GPS lokasi perahumu ditemukan, kamu terombang-ambing selama kurang lebih 68 hari. Randy menutup matanya. Ada kelegaan yang aneh. Antara syukur dan rasa ngeri yang baru muncul sekarang, setelah semuanya berlalu. "Kami juga sudah menghubungi pihak kedutaan dan keluargamu di Indonesia." Mata Randy terbuka lagi. Ia menggenggam tangan suster itu pelan. "Ibu saya? Mereka sedang menuju bandara. Kamu akan segera bertemu mereka setelah perawatan selesai." Tangisnya pecah. Untuk pertama kalinya setelah lama, ia merasa seperti manusia lagi. 2 hari kemudian, Randy dipindahkan ke rumah sakit di Perth. Media Australia langsung ramai memberitakan kisahnya. Seorang pemuda Indonesia, hilang selama lebih dari 2 bulan di laut lepas, ditemukan hidup dan sadar. Berita itu juga sampai ke Indonesia. Ibunya, Bu Hartini, tak bisa berkata-kata saat pertama kali melihat putranya lewat sambungan video call. Rambut Randy tipis, tubuhnya tinggal tulang, matanya cekung. Tapi senyumnya masih seperti dulu. "Maaf, aku bikin ibu nangis." "Kamu masih hidup, nak, itu lebih dari cukup." Seminggu setelahnya, Randy sudah cukup kuat untuk dibawa pulang. Bandara Soekarno-Hatta dipenuhi wartawan. Tapi Randy hanya menggenggam tangan ibunya dan berjalan pelan menuju mobil. Ia belum siap untuk bercerita ke media. Belum sekarang. Di rumah, Randy memandangi langit malam. Dulu, langit seperti ini yang menemaninya setiap malam saat terapung di laut. Ia menghela napas panjang, lalu tersenyum kecil. Ia tahu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Beberapa bulan kemudian, Randy menuliskan kisahnya dalam bentuk buku. Ia tak menyangka kisahnya jadi inspirasi banyak orang. Ia diundang ke berbagai acara, seminar, bahkan televisi. Tapi satu hal yang selalu ia tekankan dalam setiap ceritanya adalah tentang harapan. Yang membuat saya hidup bukan cuma ikan mentah atau air hujan, tapi harapan. Keyakinan bahwa Allah belum selesai menulis kisah saya. Saat ditanya apakah ia dendam pada kapal-kapal yang dulu melewatinya tanpa menolong, ia hanya menggeleng. "Mungkin mereka tidak melihat saya. Mungkin mereka tidak tahu. Tapi saya tahu, semua kejadian itu sudah ditulis.
dan saya harus menjalaninya. Kalau saya diselamatkan di hari pertama, saya tidak akan tahu seberapa kuat saya. Tapi di hari ke-68, saya tahu saya bukan orang yang sama. Dan hari itu, seluruh ruangan terdiam. Randy kini menjalani hidupnya dengan penuh makna. Ia membuka komunitas penyintas dan pelatihan survival untuk masyarakat pesisir dan para nelayan. Ia mengajarkan bagaimana bertahan di laut. Tapi lebih dari itu, ia mengajarkan bagaimana bertahan dalam kesepian dan kehilangan harapan. Karena ia tahu yang paling mematikan di tengah lautan bukanlah ombak, tapi kesendirian. Dan Randy telah menaklukkannya. Hari itu, udara di pinggir pantai selatan Jawa terasa sejuk. Langit biru bersih. Ombak memecah di antara batu karang, membawa buih putih yang lembut menepi. Randy berdiri di bibir pantai, memejamkan mata, dan membiarkan angin membelai wajahnya. Sudah hampir setahun sejak hari ia ditemukan. Tapi kenangan itu tetap hidup, menyelinap dalam tidurnya, dalam suapan makan, dalam denting jam, dan setiap tetes air. Hari ini, ia kembali ke tempat semuanya bermula. Ia berdiri di atas dermaga kecil, tempat ia dulu berangkat melaut bersama 3 teman yang akhirnya selamat lebih dulu. Hanya Randy yang hilang. Dan kini, hanya Randy yang kembali dengan cerita yang luar biasa. Di tangan kirinya, ia menggenggam potongan kain robek, kain yang dulu ia gunakan menyaring air laut dan mengibarkan sinyal penyelamatan. Sudah ia cuci dan simpan baik-baik. Warnanya memudar, tapi maknanya kekal. Di belakangnya, tenda-tenda kecil berdiri. Sebuah pelatihan darurat digelar, hasil kerjasamanya dengan pemerintah setempat dan relawan. Ratusan nelayan muda dan warga pesisir hadir untuk belajar bertahan di laut. Saya nggak mau ada lagi yang ngalamin apa yang saya alami. Itulah alasan ia kembali. Bukan untuk menyimpan trauma, tapi mengubahnya jadi kekuatan. Hari itu, ia juga diminta jadi pembicara utama. Tapi sebelum naik ke panggung, seorang pria paruh baya menghampirinya. Wajahnya asing, tapi sorot matanya dalam. Mas Randy. Iya, Pak. Saya nahoda kapal yang menyelamatkan kamu dulu waktu di Laut Hindia. Randy tercekat. Tangannya gemetar saat menyambut uluran pria itu. Allah, akhirnya saya ketemu Bapak. Pria itu menepuk pundak Randy. Di matanya ada beban yang selama ini ia bawa. Kami hampir tidak melihat kamu. Tapi kain putih yang kamu kibarkan bergerak melawan arah angin. Aneh. Tidak biasa. Saya kira itu bendera bahaya. Dan Allah menggerakkan hati saya untuk mendekat. Randy menunduk, menahan air mata. Kalau saya nggak berdiri waktu itu, kalau saya menyerah 10 menit sebelumnya. Kamu diselamatkan bukan karena kebetulan, Mas. Kamu diselamatkan karena masih ada amanah yang harus kamu jalankan. Mereka berpelukan. 2 lelaki asing, yang dipertemukan lautan dan takdir. Malamnya, Randy duduk di pasir bersama ibunya. Mereka menatap laut tanpa banyak bicara. Hanya suara ombak yang bercerita. Tiba-tiba, Bu Hartini berkata pelan. Kamu tahu, Ren, setiap malam selama kamu hilang, ibu selalu bangun jam 2. Ibu salat, nangis, minta sama Allah. Tapi lama-lama ibu nggak minta kamu diselamatkan. Ibu cuma bilang, ya Allah, kalau memang anak saya kau ambil, tolong jangan biarkan dia sendirian. Air mata Randy menetes. Saya nggak pernah sendirian, Bu. Saya selalu merasa ada yang lihat. Kadang saya pikir saya gila. Tapi ternyata bukan. Saya cuma percaya. 3 bulan setelah pelatihan pertamanya sukses, Randy diundang ke sebuah acara televisi nasional. Pembawa acara bertanya hal yang selama ini banyak orang penasaran. Apa titik terendah selama Mas Randy terombang-ambing di laut? Randy menarik napas. Lalu menjawab. Hari ke-52. Saya buka mata dan saya nggak tahu saya masih hidup atau sudah mati. Langit dan laut menyatu. Saya nggak ingat siapa saya. Saya pegang wajah saya sendiri, dan saya nggak yakin saya nyata. Pembawa acara terdiam. Penonton juga. Tapi saya ingat 1 doa kecil yang saya ucapkan tanpa suara. Saya bilang, ya Allah, kalau engkau masih mau saya hidup, tolong kasih 1 tanda saja. 1 cahaya. 1 hembusan angin. Dan hari itu hujan turun.
Ia tersenyum kecil. Itu bukan pertolongan besar. Tapi cukup untuk saya hidup 1 hari lagi. Dan hari berikutnya. Dan akhirnya, saya bisa duduk di sini. Di akhir acara, Randy mengutip satu ayat yang terus menemaninya selama masa-masa gelap itu. Wa mayyataqillaha yaj'allahu mahraja'a wa yarzuqhu min haitsul yahtasib. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surat At-Talaq 2:3. Saya kira saya sudah selesai. Tapi Allah kirim jalan keluar dari tempat yang tak pernah saya duga, dari lautan yang saya pikir akan jadi kuburan. Kini, Randy menjadi simbol harapan. Bukan karena ia hebat, tapi karena ia tak menyerah. Ia tak pernah benar-benar sendiri. Dan ia yakin, selama seseorang masih mau bertahan, keajaiban bisa datang kapan saja. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Jika kamu merasa cerita ini menyentuh, menginspirasi, atau membuatmu memandang hidup dengan cara yang berbeda, jangan lupa untuk komentar, like, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah luar biasa lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.